Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuliastuti dari kelas 1A Program Studi Bimbingan dan Konseling FK Puhamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari Ibu Asni Caniago selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Dasar Bimbingan dan Konseling. Dalam proses penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, itu haruslah dilakukan oleh tenaga profesional yang mana harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Dan kaidah-kaidah tersebut kita kenal atau kita sebut dengan asas-asas bimbingan dan konseling, di mana asas-asas ini haruslah diterapkan oleh konselor dan klien dalam proses penyelenggaraan pemberian layanan bimbingan dan konseling guna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas prosesnya. Menurut Prayitno, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, terdapat 12 asas-asas bimbingan dan konseling. Di antaranya adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tutwuri handayani. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan ke-12 asas tersebut. 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya setiap data, fakta, dan juga keterangan yang telah dikemukakan oleh klien, di mana konselor tidak boleh dan tidak layak untuk menyebarluaskannya kepada orang lain. Dalam hal ini, konselor berkewajiban penuh dalam pemeliharaan dan penjagaan setiap data dan keterangan dari klien sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak klien maupun pihak konselor. Klien diharapkan secara suka dan rela tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa untuk menyampaikan fakta, data, serta seluk-beluk dari masalah yang tengah dihadapinya. Selain itu, konselor juga hendaknya memberikan bantuan dengan ikhlas tanpa rasa terpaksa. Selanjutnya yang ketiga adalah asas keterbukaan. Konselor dan klien diharapkan untuk bersifat terbuka selama proses pemberian layanan bimbingan dan konseling guna untuk mencapai tujuan efisiensi prosesnya. Keterbukaan di sini haruslah ditinjau dari dua arah, di mana pihak klien diharapkan bersedia membuka diri untuk dapat bersikap jujur dan berterus terang agar apa yang ada pada diri klien dapat diketahui oleh konselor. Selanjutnya, klien juga harus mau membuka diri untuk menerima masukan dan saran yang diberikan oleh konselor untuk kepentingan pemecahan masalah yang efisien. Sedangkan dari pihak konselor, keterbukaan harus terwujud dengan kesediaan konselor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien dan mengungkapkan diri konselor itu sendiri jika hal itu memang dikehendaki oleh klien. Intinya, dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling, ini masing-masing pihak harus bersifat transparan terhadap pihak lainnya. Nomor 4, ada asas kekinian. Jadi, masalah-masalah yang dihadapi oleh konselor itu merupakan masalah yang sedang dirasakan oleh klien sekarang, bukan masalah yang telah dialaminya di masa lampau atau bahkan masalah yang belum dialaminya di masa yang akan datang. Nah, asas kekinian ini juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda dalam pemberian bantuan. Jika diminta bantuan oleh klien atau jelas-jelas terlihat, misalnya ada siswa yang mengalami masalah, maka konselor hendaklah untuk segera memberi bantuan kepadanya. Selanjutnya di nomor 5 ada asas kemandirian, bahwa pelayanan bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk menjadikan klien untuk dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, termasuk kepada konselor itu sendiri, di mana diharapkan klien nantinya dapat mengenal dirinya dan lingkungannya, dapat menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis, kemudian mengambil keputusan untuk dan oleh dirinya sendiri, mengarahkan diri sesuai dengan keputusannya, serta mewujudkan secara optimal dengan potensi, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Di sini, konselor hendaknya menghidupkan rasa kemandirian untuk kliennya. Jangan sampai klien ini mengandalkan orang lain atau bahkan konselor itu sendiri. Nomor 6. Asas kegiatan. Pemberian layanan dan bimbingan konseling
tidak akan berhasil jika klien tidak melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil kegiatan bimbingan tidaklah tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Konselor hendaknya membangkitkan semangat klien sehingga mampu dan mau untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam kegiatan konseling. Jadi, klien haruslah aktif dalam menjalankan proses konseling dan juga aktif dalam melaksanakan dan menerapkan hasil-hasil konseling. Nomor 7. Asas kedinamisan. Diharapkan pelayanan bimbingan dan konseling ini dapat menghendaki terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, yang lebih maju, dan dinamis, serta tidak monoton. Maksudnya tidak mengulang-ulang hal-hal yang lama, namun menuju ke suatu pembaharuan yang lebih maju pada diri klien sesuai dengan keinginannya. Nomor 8 adalah asas keterpaduan, di mana konselor berusaha untuk memadukan aspek kepribadian klien, namun tetap memperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan. Nah, oleh karena itu, konselor diharapkan untuk memiliki wawasan yang luas berkenaan dengan perkembangan klien dan aspek-aspek lingkungan klien, serta berbagai sumber yang dapat diaktifkan untuk menangani permasalahan klien. Nomor 9. Asas kenormatifan. Dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling, itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik itu ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu, atau kebiasaan sehari-hari. Asas ini harus diterapkan kepada isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling, baik pada prosedur, teknik, ataupun peralatan yang dipakai. Nomor 10. Asas keahlian. Usaha pemberian layanan bimbingan dan konseling harus berjalan secara teratur, sistematik, dan menggunakan teknik serta alat pendukung atau instrumentasi bimbingan dan konseling yang memadai. Untuk itu, para konselor diharuskan untuk mendapatkan latihan yang cukup sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, seorang konselor juga harus menguasai teori dan praktik konseling secara baik. 11. Asas alih tangan. Bila konselor telah mengerahkan segala tenaga dan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan klien, tetapi klien masih belum juga merasa terbantu sebagaimana mestinya, maka konselor boleh mengalihkan atau mengirim masalah klien serta klien itu sendiri kepada pihak atau badan yang lebih ahli. Terakhir adalah Tutwuri Handayani. Asas ini merujuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangkaian hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. Proses pemberian bantuan bimbingan dan konseling hendaknya dirasakan keberadaannya dan manfaat dari proses pemberian layanan bimbingan dan konseling ini. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai ke-12 asas-asas bimbingan dan konseling menurut Prayitno. Dengan rendah hati, saya memohon maaf jikalau ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga sedikitnya ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, 44.